Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahraul Kiptia dari kelas 1B, program studi D3 Akuntansi dengan NIM 256211046. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja seluruh kode VBA yang saya buat untuk mengelola transaksi jurnal di Excel. Saya akan membahas setiap bagian kode mulai dari inisialisasi form, pengisian data, validasi input, hingga proses penyimpanan data ke dalam worksheet. Di sini ada use form yang bernama form input transaksi. Yang pertama ini ada text box untuk tanggal, combo box untuk kode akun, text box untuk keterangan, text box debit, dan text box kredit. Dan ada juga command button bersih dan command button simpan. Di bagian pertama adalah prosedur use form initialize. Fungsinya untuk mempersiapkan tampilan awal form, salah satunya dengan memanggil prosedur isi combo akun agar daftar akun bisa langsung muncul di dalam combo box. Selanjutnya, saya akan membuka sebuah prosedur yang bernama isi combo akun. Yang pertama, saya akan isi dengan CBO akun .clear yang berfungsi untuk memastikan bahwa daftar akun selalu dalam kondisi kosong sebelum diisi ulang. Selanjutnya, terdapat beberapa baris add item yang masing-masing berfungsi menambahkan satu nama akun ke dalam combo box, mulai dari 101, 102, sampai 501. Dengan begini, combo box akan berisi daftar akun yang dapat dipilih oleh pengguna ketika menginput transaksi. Selanjutnya, saya akan membuka prosedur command button bersih dan saya isi dengan call bersih form. Call menandakan bahwa saya ingin menjalankan prosedur lain yang sudah saya definisikan sebelumnya. Lalu saya ke prosedur bersih form. Prosedur ini berfungsi khusus untuk mengosongkan seluruh input pada form. Yang pertama itu ada txt tanggal titik value. Saya mengosongkan kolom tanggal dengan mengatur nilainya menjadi string kosong. Begitu juga dengan keterangan, debit, dan kredit. Lalu saya juga mengatur properti release index pada combo box menjadi -1. Nilai ini menandakan bahwa tidak ada item yang sedang dipilih. Lalu saya ke fungsi baris kosong pertama. Fungsi baris kosong pertama ini digunakan untuk mencari baris pertama yang masih kosong pada kolom pertama di lembar kerja. Karena baris di Excel sangat banyak, saya akan menggunakan as long. Selanjutnya, perintah ini digunakan untuk mencari baris terakhir yang berisi data. Lalu, +1 itu berarti kita menuliskan data di baris selanjutnya. Selanjutnya, saya akan klik tombol command button simpan. Kode yang saya gunakan adalah call simpan transaksi. Artinya, ketika tombol diklik, maka tidak akan menyimpan data secara langsung, melainkan memanggil prosedur lain yang bernama simpan transaksi. Selanjutnya adalah prosedur simpan transaksi, yaitu bagian yang menangani proses penyimpanan data transaksi ke lembar kerja. Yang pertama, dilakukan validasi tanggal menggunakan isDate, yang dimana jika format tanggal tidak sesuai, maka akan dimunculkan message box bertuliskan tanggal tidak valid. Berikutnya, saya akan mengisi validasi field yang wajib diisi, yaitu combo box akun dan keterangan. Jika salah satu atau keduanya kosong, maka program akan menampilkan pesan peringatan bahwa semua field wajib diisi. Kemudian saya akan melakukan validasi debit kredit, di mana di aturan akuntansi menyatakan bahwa dalam satu transaksi hanya salah satu yang boleh diisi. Perintah val digunakan untuk mengonversi teks menjadi angka, sehingga bisa dibandingkan dengan benar. Jika keduanya diisi bersamaan, saya akan memunculkan pesan peringatan yang berbunyi isi salah satu, debit atau kredit.
Selanjutnya, pada bagian ini saya membuat sebuah variabel bernama R dengan tipe long. Bagian ini saya gunakan untuk menentukan baris tujuan penyimpanan. Variabel R akan menyimpan hasil dari fungsi baris kosong pertama, yaitu baris pertama yang masih kosong. Dengan begitu, data transaksi tidak akan menimpa data yang sudah ada. Di kolom pertama ada tanggal menggunakan seeded yang berfungsi agar Excel tuh mengenali nilai itu sebagai angka bukan teks. Lalu di kolom kedua berisi nama akun. Di kolom ketiga berisi teks keterangan. Lalu di kolom 4 berisi debit dan di kolom 5 berisi kredit. Lalu saya akan memanggil prosedur bersih form agar form kembali bersih setelah penyimpanan. Jika datanya sudah sesuai dengan prosedur yang diinginkan, maka saya akan memunculkan message box tertulis data tersimpan. Ini tandanya data akan otomatis tersimpan ke dalam sheet journal. Lalu untuk hasilnya, ketika saya menulis tanggal di text box tanggal ini, lalu dengan kode yang kita buat, combo box akan menampilkan beberapa kode akun. Lalu saya akan isi keterangan dan nilai debit dan kredit saya isi bersamaan, maka muncul pesan peringatan bahwa harus diisi salah satu. Jika saya menghapus keterangan, maka akan muncul pesan bahwa semua field wajib diisi. Lalu saya akan isi kembali. Lalu saya akan menghapus kreditnya. Ketika saya simpan, maka data akan tersimpan. Ketika saya klik OK, maka akan otomatis tersimpan ke dalam sheet journal. Begitu juga dengan yang selanjutnya ini, yaitu peralatan. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah tombol bersih ini berfungsi atau tidak. Ketika semuanya sudah terisi, ketika saya klik bersih, maka akan hilang secara otomatis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.